Perkenalkan, nama saya Jovan Karamoy dengan NIM 245114007. Kenalkan, nama saya Gusti Made Medianta dengan nomor NIM 245114031. Dan saya Anugerah Dwi Farezi dengan NIM 245114020. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus. Contohnya seperti yang viral kemarin itu di FHUI. Jadi pertanyaannya, menurut kalian kenapa kasus ini sering terjadi di kampus, di lingkungan kampus? Menurut saya Ya. kalau menurut saya itu mungkin dari dosen. Oke. Sebelum ke orangnya itu, efek dari media sosial itu ada. Contoh, ini faktanya itu kayak di TikTok, cewek joget-joget. Oh, yang terbuka-terbuka gitu. Ya gitu, itu kan kayak ngaruh ya ke pikiran orang yang scroll TikTok. Ya. Nah itu kayak mereka lihat, aduh cakep nih. Terus mereka jadi bahasanya apa ya? Bahasa kasarnya birahi mungkin ya. Gitu. Ya. Jadi orang birahi, terus mereka mempunyai pembayangan sendiri tentang hal-hal dunia seksual. Terus ya mereka kayak ngebayangin dari orang dan orang secara langsung, kayak makanya lama kelamaan dia berani buat melakukan hal tersebut. Kalau dari Mas Turas lu? Dari saya sendiri ya, yang saya lihat sekarang di zaman ini itu kebanyakan anak-anak bakal menggunakan baju yang lebih terbuka gitu. Nah, karena mengikuti budaya dari barat dan yang belum terbiasa di sini kan, jadinya itu menjadi hal baru yang baru dari lawan jenis dilihat. Nah, mungkin dari sana dia rasa ingin tahu yang dia rasakan itu, dia ingin menggalinya seperti itu, Mas. Jadi itu Kayak penasaran gitu. dia penasaran jadinya, dan dia bakal berfantasi atau bagaimanapun caranya. Dengan cara seperti itu dia agar bisa memenuhkan hasratnya. Itu ya termasuklah ke kasus FHUI kemarin kan, kasus nyatanya. Ya. Dan selanjutnya itu, menurut kalian apakah tindakan pelaku ini dilakukan secara sadar? Ya, kalau menurut saya itu sadar ya, karena dia udah gede juga kan, orang kayak gitu tuh. Kebanyakan udah orang berumur yang ngelakuinnya itu 20 ke atas lah. Ya udah jelas pasti tahu mana yang salah mana yang benar. Ya mereka tetap lakuin karena itu manusia itu nggak kuat sama namanya nafsu. Mereka tuh, manusia itu musuh terbesarnya tuh adalah nafsu. Itu yang paling susah buat dikontrol. Jadi ya nggak semua orang bisa menahan nafsunya. Terus dia juga sadar tindakannya itu salah, jadi tetap dia lakuin gitu. Oh, Mas Turas ini? Nah, kalau menurut saya tuh berbanding terbalik dengan Masnya. Oh, malah kebalikan ya? Ya, tapi itu tidak jauh beda dari pendapatnya dia. Karena yang saya mau sampaikan itu, menurut saya itu tidak sadar. Tidak sadar? Ya, karena dia itu sedang seperti apa ya, dimabuk oleh hasratnya. Oh, terpengaruh. Ya, terpengaruh, dan dia rasa itu ingin menggebu-gebu seperti itu loh, Mas. Jadinya itu terpengaruh ke hormonnya juga, bisa juga seperti pemikiran apapun yang lain. Jadi otaknya liar gitu ya? Ya, liar itu. Yang selanjutnya itu, apakah pelaku ini tahu jika dia salah? Kemungkinan dia tahu, Mas. Tahu. Namun dia kan mengabaikan itu demi hasratnya. Yang saya bilang tadi. Nah, karena dia di ambang batas wajarnya dia itu ya, seperti penuh dengan nafsunya. Gimana tanggapan Masnya dengan orang yang melihat kejadian ini, tapi dia hanya diam? Nah, mungkin itu balik lagi ke orangnya ya, Mas. Itu korbannya dan juga pelakunya. Kemungkinan kalau orang yang melihat itu mungkin tidak kenal atau bagaimana, dia dan juga yang melihat itu merasa masa bodoh ya, dan zaman sekarang itu bahasanya, mungkin dia akan menghiraukan itu Bodoh amat gitu ya? Dan misalnya jikalau mereka itu saling kenal dan mereka anggap seperti Berteman contohnya gitu. saya yang melihat
saya melihat pelakunya itu. Nah, saya mengenal pelaku, tapi saya juga melihat kan, jadinya itu kita keep secret jadinya. Keep Mungkin seperti secret. itu ya, seperti menjaga rahasianya. Ya, menjaga rahasia. Ya, itu juga sudah salah sebenarnya Mas. Dan kalau yang saya kenal itu adalah korban, mungkin dia takut untuk melaporkannya. Karena apa? Karena mungkin ada dari ancaman dari backingannya pelakunya itu, seperti dia ingin membawa apa gitu Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya, di dalam kasus ini siapa yang dirugikan? Ya jelas korban ya, kalau siapa yang dirugikan ya, karena itu sudah 16 orang itu membawa mahasiswi, dosen. Nah itu kan apalagi cewek yang dibawa itu, justru karena cewek ini bisa mendapatkan trauma yang berlebih terhadap cowok. Bisa jadi dia trauma nggak mau bikin berhubungan sama cowok karena takut dilecehin lagi. Yang dosen juga sama lah, nah, yang dirasain semua cewek itu sama, kalau dilecehin tuh akan berakibat fatal. Kerugiannya ke psikotes dia yang berefek. Kalau dari Mas, Menurut saya tuh jadi sekelilingnya mereka Mas, karena dari kampus itu juga pasti akan dirugikan, dari diri sendiri korban itu dirugikan, yang dari pelaku juga pasti dirugikan, entah itu secara apa ya, pasti semuanya akan merasakan dampaknya begitu. oke. Pertanyaan selanjutnya lagi, kalau kalian di posisi saksi, apa yang akan kalian lakukan? Menurut saya, Ya, kalau saksi lingkup mana dulu nih Mas? ya kalau Masnya ada lihat kasus nih, misal teman kalian lagi ngelecehin orang, cewek kayak gitu, apa yang Masnya lakukan? Nah, saya akan mengelapor ke Satgas USD ya, itu sudah terbentuk juga. Yang kayak justru hal seperti itu tidak boleh dinormalisasi. Hal-hal pelecehan kayak gitu justru ya tidak baik lah bagi mahasiswa yang udah di level pendidikan perguruan tinggi gitu kan, itu bentuk hal yang sangat tidak pantas. Kalau dari Mas Terang? Kalau dari saya sendiri, misal saya tidak mengenal orang itu, saya akan bertanya kepada teman-teman saya yang di samping-samping saya, mungkin itu saya bertanya itu siapa, mengapa dia seperti itu, begitu. Mungkin ada penjelasannya atau gimana, tapi yang memang dia lakukan mungkin bercanda atau memang pure murni dari hasratnya dia. Nah, itu yang bisa kita pertimbangkan. Kalau misalnya kita melihat itu memang murni, sama seperti Mas Redi tadi bilang, itu kita lakukan Satgas. Dan jika memang bercanda, itu kita tegur, begitu. Oke, dari dari kasus ini, pelajaran apa yang bisa Masnya dapat? Kalau dari saya, untuk pribadi yang cowok ya, itu lebih pandailah menjaga hawa nafsu kalian, dan yang untuk yang cewek itu perbaiki tata busana kalian, tata busana apa? Gaya berpakaian kalian. Nah, memang kita tidak seperti di negara barat yang Terbuka begitu dan bebas, karena kita punya adatnya sendiri di sini. Adat dan moral. Mas Redi? Ya, kalau saya saling menjaga aja ya. Maksudnya saling menjaga itu ya cewek menjaga pakaiannya, menjaga kelakuannya yang bisa mancing cowok. Terus kalau cowoknya menjaga nafsunya, terus menjaga kelakuannya juga yang bisa bersifat melecehkan cewek itu harus bisa dijaga dan dikontrol dari cowok. Menjaga aja sih. Nah, kan ini kan kasusnya kan di lingkungan mahasiswa ya. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa lain dari kejadian kasus ini? Pesan-pesan ya? Ya, Pesan-pesan saya
jauhi orang-orang yang menurut kalian itu memiliki kelakuan aneh. Contoh, siapa tahu ngajak jalan terus ya ngajak-ngajak ngelakuin hal-hal jelek gitu, itu dijauhin aja. Buat yang anak perkuliahan bisa ya kalian fokus kuliah aja di sini, jangan terpengaruh hal-hal seks bebas kayak gitu. Apalagi orang-orangnya atau orang-orang random anomali gitu yang kayak kasus pelecehan lainnya itu dijauhin aja. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.